Kalau engkau nggak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, sorry, kau nggak bisa terima janji-janji Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup menghormati Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar kita beragama. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita ke gereja tiap hari Minggu, tapi ada yang lebih yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu kita hidup menghormati Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30, kita lihat bersama saudara ya. Kita baca firman ini, dan ini menjadi satu firman yang saya suka ingat-ingat ya, supaya menjadi pengingat bagi kita dan kita hidup berhati-hati. Baca bersama 1 Samuel 2 ayat 30, 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, Tuhan sampaikan firman ini kepada Eli dan anak-anaknya sebagai imam pada waktu itu di rumah Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bahwa mereka tidak menghormati Tuhan? Ya, anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas pada zaman itu, mereka memakan daging persembahan yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya di rumah Tuhan mereka melakukan persinahan. Para penyanyi-penyanyi, para penari-penari yang harusnya bertugas untuk melayani Tuhan itu banyak yang ditiduri. Mereka melakukan dosa persinahan dan kenajisan. Dan tadinya Tuhan sudah berfirman bagi keluarga Imam Eli, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai mereka seumur hidup, keluarganya, anak cucunya akan tetap ada. Bukan cuma hidup, tapi dimuliakan oleh Tuhan. Namun karena mereka tidak menghormati Tuhan, Tuhan berkata, jauhlah hal itu daripadaku. Tuhan sudah berjanji akan menyertai keluarga ini, tapi kemudian janji itu batal. Apakah Tuhan yang pelin-pelan? Apakah Tuhan yang berubah-ubah? Apakah Tuhan yang tidak menepati janjinya? Tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janji yang diucapkannya, karena firman Tuhan berkata, Allah itu bukan manusia yang gampang melupakan janji. Kita kalau dijanjiin orang, ya bisa jadi dia lupa, saudara. Karena banyak janji manusia itu hanya surga telinga, iya enggak? Makanya kalau orang berjanji tidak usah terlalu dimasukin hati. Ya, karena banyak yang tidak ditepati. Ya, suami kalau janji sama istri, ya, istri-istri, kira-kira suami menepati nggak janjinya? Puji Tuhan ditepati ya, semua suami-suami di sini baik ya. Amin, ibu-ibu. Karena saya lihat ibu-ibunya tidak ada yang keberatan. Ya, berkata amin, semuanya suaminya baik. Kalau berjanji pasti insya Allah ya. Doakan saja. Pokoknya siapapun manusia itu kalau berjanji banyak yang lupa ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak pernah lupa. Namun kenapa Tuhan berkata, aku sudah berjanji akan menyertai keluargamu, anak cucumu akan tetap hidup di hadapanku selama-lamanya. Tapi karena engkau tidak menghormati aku, maka jauhlah itu daripadaku. Bukan Tuhan yang tidak setia, tapi janji Tuhan, berkat Tuhan itu bersyarat. Ada tanda bintang, amin. Ya, kalau dapat apa-apa tulisannya bintang itu syarat dan ketentuan berlaku. Saya selalu ingatin jemaat, kasih Tuhan tidak bersyarat.
Saudara bikin dosa, saudara bertobat, minta ampun, diampuni enggak? Karena memang kasih Tuhan itu tidak, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Tuhan selalu memberi sebab akibat. Kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti firman-Ku, berjalan sesuai dengan aturan-Ku, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Selalu ada sebab, ada akibat. Kalau engkau menjadikan kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan akan mengikutimu. Ya, jadi janji Tuhan itu bersyarat. Makanya tidak semua orang Kristen bisa mengalami dan menikmati janji Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Saudara mau bikin dosa kayak apa, datang minta ampun, nangis, diampuni. Tuhan nggak ngomong gini, bayar perpuluhan dulu baru aku ampuni. No. Alkitab berkata, apabila engkau datang mengaku dosamu, ya, dan engkau bertobat, maka Tuhan mengampuni. Tapi tidak begitu dengan berkat Tuhan. Ya, ada syaratnya. Dan ketika Tuhan berjanji kepada keluarga Imam Eli, ya, kalau engkau hidup sungguh-sungguh, ya itu akan terjadi. Tapi ternyata kelakuanmu, dosamu yang membuat janji Tuhan itu tidak terjadi. Menjauh, Tuhan bilang jauhlah itu. Ya, bukan telinganya yang kurang tajam mendengarkan doa kita, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosamu itu menjadi penghambat yang baik terjadi atas hidupmu. Makanya sering kita bertanya, dia kan Kristen ya, dia kan pendeta ya, tapi kok hidupnya kasihan banget ya. Ya walaupun saudara Kristen, walaupun saudara pendeta, kalau engkau gak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan, sorry, kau gak bisa terima janji-janji Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan. Anak-anak Imam Eli meniduri para pelayan Tuhan, bersinah, melakukan kenajisan. Mereka mencuri persembahan yang harusnya untuk Tuhan dimakan. Ya. Banyak orang Kristen hari-hari ini juga mencuri sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Ya, untuk urusan uang, aduh nomor 1 ya. Pokoknya Tuhan ambil alih hidupku, kecuali uangku. Nggak boleh ikut-ikutan Tuhan. Pelit kita. Ya, tapi di sini nggak ada dong yang pelit, amin. Insya Allah. Ya. Harus semuanya kita serahkan sama Tuhan, saudara. Karena mereka dianggap tidak menghormati Tuhan, maka batal janji itu tentang penyertaan Tuhan. Ya, bahkan dimusnahkan semua keturunannya. Tuhan bilang begini, saudara. Sebab siapa menghormati aku, akan ku hormati. Sudah menjadi sifat dasar manusia itu adalah mau dihormati. Bukan cuma orang kaya, saudara. Jangan bilang, itu orang kaya-kaya bu, mintanya dihormati. Enggak, orang miskin juga banyak minta dihormati. Ya enggak. Malah kadang lebih sensi orang miskin itu. Ya, kita enggak senyum aja, mentang-mentang saya miskin. Ya, ini WA yang masuk di HP saya banyak nih. Karena HP saya ini ditaruh di YouTube nomornya. Yang masuk tuh puluhan ribu, saudara. Saya juga terbatas, nggak bisa balas. Cuma kadang-kadang ada yang saya baca, saya klik gini, ibu kok nggak balas-balas WA saya ya? Karena saya miskin ya. Kadang-kadang orang miskin lebih sensi, saudara. Saya balas begini, emangnya saya tahu yang mana yang kaya, mana yang miskin yang WA ke saya? Oh kalau kaya warnanya hijau, nyala-nyala lampu. Nek miskin warnanya merah, hati-hati jangan dideketi. Kadang-kadang terlalu sensi. Saya bilang tidak ada tanda yang masuk ke sini miskin atau kaya. Kau aja yang terlalu sensi. Minta dihormati. Orang itu, saudara, semualah manusia. Mau dia dari kuli, mau dia pejabat, mau dia hamba Tuhan. Kalau dihormati seneng enggak? Seneng, nggak usah bohong. Ya, saya juga kalau dihormati seneng. Coba kalau saya datang, terus yang terima tamu gini, bu jalan aja ke sana, nggak tahu jalannya kemana, ibu belok sana sendiri sana. Dalam hati kan saya akan begini, nih orang kok nggak tahu tuh sopan santun ya. Ya, karena salah satu tanda kita menghormati Tuhan juga kita menghormati sesama kita. Dan Tuhan tahu itu. Saudara, kita ini kalau dihormati manusia aja seneng enggak? Seneng toh? Ya, enggak usah munafik, saya juga seneng.
Dihormati pejabat, senang enggak saudara? Ya, saudara senang kalau dihormati pejabat? Apalagi senang ya. Saya mau tanya, kalau kita dihormati Tuhan, senang enggak? Wow enggak? Bukan cuma wow, 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 wow. Ya, lo yang hormati kita Tuhan lo. Wow banget enggak? Wow banget. Saya juga mau dihormati Tuhan. Tuhan tahu manusia itu memang ya sifat dasarnya itu mau dihormati. Tapi jangan gila. Ya, dihormati bagus, tapi gila hormat tuh nggak usah, ya nggak penting juga. Ya sewajarnya lah orang memperlakukan kita itu kita seneng. Tuhan bilang tuh begini saudara, siapa menghormati aku akan kuhormati. Ya bayangkan loh, bayangkan loh. Saya tuh kan juga kita sering bawa tur saudara ke Israel Oktober, nanti besok tanggal 1 Juni kita ke Turki ibadah ya untuk siaran. Ada peserta itu yang WA saudara ngomong gini, awas ya kalau tur kamu itu enggak benar, ini yang ikut pejabat-pejabat loh. Saya balas dalam hati saya begini, mau kamu pejabat, mau kamu bukan pejabat, ketika kamu bayar ya maka kamu adalah customer yang wajib untuk kami hormati. Jadi bukan soal pejabat atau tidak. Semua orang yang datang, mau kaya mau miskin, ikut tur ini akan dilayani dengan baik. Karena kita ini melayani Tuhan. Tuhan bilang, ya kalau kamu bilang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, tapi kau nggak bisa menghormati orang yang di sekelilingmu, ya berarti kamu bohong. Jadi bukan soal dia pejabat atau tidak. Kita wajib memang menghormati orang. Karena orang itu kalau dihormati seneng. Nah Tuhan bilang, kalau kamu menghormati aku, akan ku. Wow saudara. Kalau Tuhan menghormati kita, makanya enggak usah cari muka sama manusia, amin. Cari muka sama Tuhan saja. Waktu kita mendapatkan penghormatan dari Tuhan, itu sudah, wow ya, itu sudah kasta tertinggi sih dari kekristenan. Karena kau dapat perkenanan Tuhan, kau dapat penghormatan dari Tuhan. Ini yang ngomong Tuhan loh. Karena barang siapa menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa menghina aku, akan dipandang rendah. Kalau sudah Tuhan yang ngomong. Kalau kita itu hidup tidak menghormati Tuhan saudara, ya maka ya sia-sia hidup kita. Nah bagaimana cara kita ini menghormati Tuhan saudara? Hari-hari ini banyak penderitaan dari setiap orang itu mengalami masalah penderitaan akibat dari mereka tidak hormat sama Tuhan. Ya, tidak menghormati Tuhan. Ambil keputusan seenaknya sendiri, memutuskan segala sesuatu dengan ya keinginannya sendiri, dan banyak kesalahan terjadi dalam hidup manusia akibat dari satu kesalahan yang sangat fatal karena kita hidup tidak menghormati Tuhan. Sekarang banyak orang itu berlomba-lomba membangun dirinya karena menghadapi tantangan zaman. Ke depan ini eranya era AI. Jadi kita harus membangun diri kita supaya kita ini bisa bertahan. Ya karena ya mau tidak mau banyak akan tergantikan dengan kecanggihan teknologi. Lalu orang tua mulai memperlengkapi anaknya. Makanya kamu tuh harus pinter. Sana sekolah Mandarin, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Perancis. Semua dilesin. Tapi jarang orang tua yang memperlengkapi anaknya dengan les firman Tuhan. Nggak diajarkan bagaimana hidup menghormati Tuhan. Dan ini adalah sebuah kegagalan. Ya, ajar anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Hari-hari ini orang membangun kualitas hidup dengan pola hidup sehat, ya benar nggak? No karbo, no gula, ya, hidup sehat, ya. Semua berubah jadi coach. Ya kalau ditawari minum ini racun, ya.
Beli tempe mendoan aja bisa nggak pakai tepung? Ya, bisa nggak digoreng? Ya nggak usah beli tempe mendoan, di rumah aja lu. Ya, bagus, hidup sehat itu bagus, sangat bagus. Nge-gym harus ya, supaya kita punya otot yang kuat, supaya kita hidup juga bisa ya. Tapi ingat, jangan lupa saudara, kalau cuma nge-gym, jaga pola makan, tapi lu nggak menghormati Tuhan, kayaknya ya kasihan deh lu. Ya kamu sudah gagal. Karena startnya udah salah. Saya banyak temui anak muda jaga pola hidup, tapi malam minggu dugem. Ya, hidup bersinah, nggak menghormati Tuhan. Oh kami nih Senin sampai Sabtu bu, no karbon, no gula, pokoknya diet. Tapi Minggu semua kami makan, termasuk teman dimakan, sahabat dimakan, jemaat dimakan juga saudara. Ya, saudara ingat loh ya, kita hidup sehat bagus, kita olahraga bagus, tapi itu bukan jaminan umur panjang. Karena umur itu di tangan Tuhan. Olahraga bagus, bukan untuk umur panjang loh. Ya, karena ada atlet gym masih muda mati di tempat gym ketiban alat berat, alat gym. Ya, itu artinya umur di tangan Tuhan. Mau sesehat apapun kalau ketiban alat gym mati enggak? Mati. Ototnya kering padahal. Ya, no karbo, no gula. Tapi jangan lupa loh, ada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Kenapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Mau sehebat apapun zaman berubah, kecanggihan teknologi berubah, waktu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, Dia yang menentukan. Bahkan ada jalan-jalan supranatural yang bisa Tuhan buka di luar angka logika pikiran manusia. Amin. Karena kalau kita hidup dengan kekuatan kita, gila saudara. Ya, makanya kita harus hidup menghormati Tuhan. Bagaimana menghormati Tuhan? Amsal 3 ayat 6. Baca bersama ayat ini 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Pertama, kalau kita mau belajar hidup menghormati Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala perbuatan di hidup kita. Katakan, amin. Apapun, mau keluar rumah, berdoa di mobil, Tuhan lindungi, sertai kami, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, karena Tuhanlah yang sanggup menjaga hidup kami. Amin. Itu artinya kita hormat sama Tuhan. Mau memulai bisnis, dapat tawaran bisnis segede apapun, saudara harus berdoa, Tuhan bisnis ini tuh dari Tuhan atau bukan. Aku mau melibatkan Engkau Tuhan. Kalau ini dari Engkau, maka Engkau akan meluruskan jalannya. Kalau tidak, tolong Tuhan halau dan jauhkan aku dari bisnis ini. Tapi orang Kristen sekarang semua ditelan saudara. Ya, karena dia menganggap dirinya itu bijak. Tuhan itu maha tahu, manusia sama Tuhan beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini punya cukup kekuatan, perhitungan untuk membangun sesuatu di hidup kita. Libatkan Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Mau saudara ngapain? Apalagi yang anak-anak muda nih, saya lihat banyak anak muda nih. Kalau mau pilih jodoh, libatkan Tuhan. Jangan cuma lihat cantiknya, jangan cuma lihat gantengnya. Ya, apalagi zaman sekarang banyak nilai-nilai dunia yang merubah firman Tuhan. Selain donatur, dilarang mengatur. Aroma-aroma kekayaan sudah tercium dari jarak 10 km. Ya, sehingga para wanita tuh sekarang cari yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi.
Padahal dia pikir itu bisa membuat dia kaya. Enggak apa-apa Bu, walaupun dia kurang ajar orangnya, enggak takut Tuhan, yang penting kaya. Jadi aku bisa nangis di Paris, galau di Prancis, nangis di Mercy. Emang itu tujuan hidup kita? Harta saja tidak akan membuat hidup kita ini bahagia. Karena jiwa manusia itu tidak terbatas, saudara. Dan sesuatu yang tidak terbatas hanya bisa diisi dan dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Dan itu Tuhan. Ya, karena manusia itu gampang. Ya, hari ini naik motor pengen punya mobil. Setelah punya mobil puas, dia kagak. Ya, tadinya mobilnya ini berubah, punya mobil pengen punya helikopter. Ya, dikasih helikopter terus pengen helicak. Ya, jadi itu nggak ada puasnya. Ya, jiwa manusia itu nggak ada puasnya. Makanya hanya Tuhan yang bisa isi. Anak-anak muda, jangan kau mencari jodoh dengan pikiranmu sendiri. Doa, tanya Tuhan, ini benar nggak dari Engkau Tuhan? Kalau benar dari Tuhan, walaupun saya suka, saya cinta, putuskan Tuhan dalam nama Yesus. Kalau bukan dari Tuhan, berani nggak berdoa begitu? Banyak anak muda yang bilang, enggak berani Bu. Ya, saya suka soalnya. Makanya nyanyinya, kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku tetap sayang. Ya itu, coba kau pikir, di mana ada orang segoblok itu. Udah tahu pembohong, diterobos. Udah tahu penipu, diterobos. Nanti nikah. Ya, masalah rumah tangganya baru datang sama pendeta konseling. Ya, bertobat saudara. Anak-anak muda, buka hatimu untuk firman Tuhan. Jangan kau sombong, gak mau dengar firman. Caramu menghormati Tuhan akan menentukan masa depanmu. Akan menentukan hidupmu. Jangan antipati dengan firman Tuhan. Makanya orang tua juga ajarkan kepada anak-anakmu itu firman Tuhan. Ya, jangan menganggap dirimu itu bijak. Kepintaran kita tuh tidak ada apa-apanya saudara di hadapan Tuhan. Ya, karena kita ini kepintarannya cuma seperti kain kotor di mata Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Jangan berpikir dengan kekuatanmu sebagai manusia, kepintaranmu sebagai manusia, tapi hormati Tuhan. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Kalau Tuhan yang meluruskan, luar biasa. Jangan coba bikin jalan sendiri, saudara. Biar bina marga saja yang bikin jalan. Kamu jangan ikuti firman Tuhan. Ya, karena kita nggak ngerti ada apa di depan kita. 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Ayat yang berikutnya, kenapa kita harus menghormati Tuhan? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Firman Tuhan berkata begini, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kita ini sudah berpaling kepada Allah ya, karena kita punya iman dalam Yesus. Oke, saya percaya setiap saudara yang datang hari ini saudara beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman manusia itu tidak berkenan sama Tuhan. Tapi tidak cukup hanya berhenti di beriman toh. Kita harus hidup menghormati Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, kalau engkau hanya beriman saja, kau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Ngomong setannya biasa aja. Ya, nggak usah setan. Ya. Kita harus lebih dari setan. Kita cuma sampai dipercaya jadi orang Kristen, percaya toh. Ya saya curiga jangan-jangan setan lebih rohani dari kita.
Setan hafal ayat, kita tidak hafal ayat. Iya, bertobat saudara. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada dan Dia memberi upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menghormati dan mencari Dia. Yang pertama, engkau harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Dia ada, Dia akan memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya di dunia ini. Mata Tuhan melihat. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat. Anak muda, orang tuamu mungkin gak tahu hidupmu di luar, tapi mata Tuhan tahu. Tuhan melihat hidupmu di luar sana. Apa yang kau perbuat, kau pacaran tidak kudus. Ya, hati-hati saudara. Hormati Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Jangan sampai engkau tidak percaya bahwa mata Tuhan itu melihat. Apapun yang kau perbuat di luar sana Tuhan tahu. Suami-suami, mungkin istrimu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, makanya saya selalu bilang suami-suami itu HP gak usah dipasang password yang istrinya gak tahu. Amin. Harus saling tahu. Ada di sini yang suaminya HP-nya di password, istri gak tahu? Ya. Angkat tangan kalau ada ya. Kita baptis ulang, kita rendam 20 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik rohnya selamat, tubuhnya binasa. Ya. Ada saudara, ada loh suami istri begitu. Kalau kita memasuk lebih jauh lagi, sekarang kenapa harus dipakai password, istri gak tahu? Berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam terang kan gak perlu begitu. Amin. Karena terang itu hanya berbuahkan kebenaran, keadilan. Ngapain harus dikasih password? Berarti ada sesuatu yang kita sembunyikan di situ yang tidak ya semestinya. Maka bertobat. Kalau masuk lebih dalam lagi, suami istri harus saling tahu PIN ATM. Amin. Tidak ada yang amin ini. Terutama bapak-bapak. Ya. Jangan sampai ya suami istri yang sudah mencapai ya hubungan yang tertinggi dalam pernikahan tahu PIN ATM suaminya, PIN mobile bankingnya. Amin. Bahaya nih jemaat sini, tidak ada yang amin. Berarti semua tidak saling tahu ini. Bertobat ya. Jangan sampai loh ada kasus suaminya mati, istrinya nggak tahu PIN ATM-nya. Mau beli kain, mau beli peti, nggak tahu. Susah pinjam uang dulu kanan kiri, padahal kaya. Begitu udah dikubur baru bisa panggil, harus pakai pengacara, pakai polisi buka PIN ATM. Dari hal-hal yang seperti ini aja kadang kita tuh enggak tahu hidup menghormati Tuhan itu sejauh mana. Ya. Suami saya pegang ATM saya pegang mobile bankingnya. Jadi dia bayar apa kan ada laporannya, saya tahu. Ya, harus begitu. Saya juga mau apa ya tanya suami. Karena keuangan itu juga berkat Tuhan yang harus kita jaga. Jangan sampai kayak di Jakarta, istrinya bilang, "Pak, ini saya lihat kemarin ada transferan nih bayar di Holy Wing apa ya? Oh, itu pembukaan gereja baru. Namanya Holy Wing. Sayap Kudus." Ya. Hati-hati loh saudara. Kita harus hidup terbuka. Mata Tuhan melihat. Ya, suami-suami jujur hidup di hadapan Tuhan dan di depan istri. Ya, supaya kita tahu nggak perlu bohong, apalagi dalam soal uang bohong-bohong lagi sama istri ya, janganlah ya. Sampai istrinya tanya, "Itu kemarin saya temu amplop di susunan buku yang ke-10 di amplop merah, itu uang apa?" Suaminya bilang, "Uang sial." Kenapa uang sial? Udah diumpetin, lu temuin juga, sial banget tuh uang. Jangan ada uang sial dalam rumah tangga kita, amin. Ya, semuanya terbuka saudara. Tanda kita menghormati Tuhan, kita hidup dalam transparan. Terbuka suami istri, karena kita tahu ada mata Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat. Dimanapun engkau berada, mata Tuhan itu lebih canggih dari CCTV tercanggih dimanapun. Yang sanggup, makanya Alkitab bilang, satu saat ketika Yesus datang kelak, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita.
Karena Tuhan akan membuka semuanya, bahkan apa yang ada dalam hati manusia itu akan dibukakan. Jangan kaget saudara, nanti kalau ditanya berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus, pernah selingkuh enggak? Enggak pernah. Pernah melakukan persinahan enggak? Enggak pernah. Tuhan bilang, malaikat buka channel 5. Diputar di layar, ada rekaman hidup kita. Setiap detik, setiap menit, ada rekamannya saudara. Ya, mau apa? Itu di menit ke-10, jam sekian, hari sekian, ada tuh tayangannya. Diputar. Saudara pikir nggak ada film kehidupan kita? Makanya Alkitab berkata, hanya orang-orang yang lulus sensor yang namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan. Ya, banyak bohong-bohong nggak masuk namanya. Jangan jadi Kristen yang cuma ya muda hura-hura, tua kaya raya, sorga masuk sorga, sorga mati masuk sorga, sorga yang mana? Ya, soalnya di sorga nanti banyak bidadari, tinggal pilih yang mana. Ya, nggak ada saudara ya. Di dalam kekristenan kita akan menghadapi pengadilan tahta Kristus. Semua harus dipertanggungjawabkan. Mulai dari anak-anak, orang tua, suami, istri, semua. Saya selalu ingetin anak-anak saya, keselamatan itu pribadi-pribadi. Walaupun mami hamba Tuhan, mami tidak bisa selamatkan kamu. Karena keselamatan itu dari kamu sendiri. Tugas mami ingetin kalian, dengarin firman atau tidak. Soal selamat atau tidak, itu pribadi-pribadi, nggak bisa gandeng. Suami nggak bisa gandeng istri, istri nggak bisa gandeng suami. Makanya cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ada ibu-ibu, suamiku selingkuh, bu, saya mau bunuh diri. Bodoh bu. Ngapain ibu mau bunuh diri karena suami selingkuh? Saya bilang sama ibu-ibu, jangan cintai suamimu lebih dari Tuhan. Sampai suami selingkuh dia mau bunuh diri. Ya, jangan saudara, cintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi di sini tidak, bapak-bapaknya luar biasa, amin. Ya, bapak-bapak yang takut Tuhan. Ayo cintai Tuhan lebih dari segala-galanya, hormati Tuhan. Ya, supaya ketika sesuatu digoncang, kita tetap menghormati Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya Allah itu ada. Ya, Tuhan itu melihat. Saya selalu bilang ke anak-anak, ingat loh, ada mata Tuhan yang mengawasimu. Mami terbatas mengawasi kamu, tapi mata Tuhan tidak terbatas. Di mana saja kau pergi, mata Tuhan melihat hidupmu. Apapun yang kita perbuat saudara, Tuhan maha melihat. Yang terakhir, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini saudara, baca bersama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Firman berkata jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Makanya tiap hari harus baca firman. Bukan cuma baca, perkatakan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus nggak tengking ini, dalam nama Yesus pergilah setan. Enggak. Yesus bilang ada tertulis. Yesus memperkatakan firman. Ada tertulis bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semua persoalan di hidup kita itu jawabannya ada di firman Tuhan. Kalau kita mau baca Alkitab. Masalahnya, salah satu tanda kesombongan dari orang Kristen gak mau baca firman. Dia pikir dia cukup pintar menjalani hidup. Saudara, Alkitab ini tuh manual book kita di dunia ini. Kalau saudara beli barang, saudara pengen tahu cara mengoperasikannya gimana, baca manual book supaya saudara ngerti. Nah, bagaimana kita hidup mencapai surga yang Tuhan beri? Baca Alkitab. Bukan cuma baca, renungkan, perkatakan.
Makanya orang Kristen tuh kalau datang sama saya, Bu mau konseling dong. Udah baca Alkitab belum, Bu? Loh emang harus baca? Baca dulu baru datang konseling. Kalau sudah baca, enggak ketemu ayatnya, baru datang konseling. Saya yakin ibu pasti enggak pernah baca Alkitab. Iya memang benar, enggak usah konseling. Masalah capek sekarang jalayani jemaat tuh konseling, bolak-balik. Urusannya konseling. Ya, lama-lama konsleting. Tuh banyak orang Kristen tuh begitu. Kalau datang mau konseling, pengen cari tahu jalur pintas. Dia pikir kalau dia datang sama pendeta masalahnya selesai. Hello. Nggak usah minta doakan pendeta. Nggak ada pendeta hebat. Yang ada tuh Tuhan yang hebat. Dengan imanmu yang hebat. Amin. Ya ngapain dikit-dikit konseling. Ya muter-muter di situ juga konselingnya. Ya Bu saya itu nggak tahu kenapa Tuhan begini. Saya dapat suami galak. Ya terus tukang selingkuh, penjudi, pemabok. Pelit lagi. Terus ibu maunya apa? Ya gimana menurut ibu? Alkitab bilang doakan suamimu. Ibu mah enak ngomong doakan. Ibu kan gak rasa suami saya. Aku gak mau rasa suamimu. Karena aku punya suami sendiri. Itu kan suamimu, rasain. Ngapain kau pilih dia? Ya, siapa yang suruh kau pilih? Ya, kalau gitu ibu doakan dong suamiku biar bertobat. Gak bisa saya doakan suamimu. Karena doa yang berkenan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin berdoa dengan hati yang hancur buat suamimu, Bu. Kenapa? Saya nggak cinta sama suamimu. Bagaimana mungkin saya bisa menangis buat suamimu? Orang saya nggak cinta kok. Ya paling pun saya doa basa-basi aja. Tuhan berkati ini jamaah Tuhan. Kalau mau tobat. Kalau nggak yowes panggil aja dia Tuhan. Ya, nggak ada lah pendeta berdoa dengan hati yang hancur buat kau. Nggak ada. Ya, saya pun tidak. Kenapa saudara? Tuhan bilang tangisi dirimu, tangisi keluargamu. Nggak ada pendeta yang mau menangisi saudara, kagak. Saya cuma kasih tahu jalan kebenaran. Saudara dengar silakan, tidak juga silakan. Pilihan ada di tanganmu. Tuhan Yesus aja nggak bisa paksa kau kok. Karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Ya. Baca Alkitab. Baca itu Alkitab, baca. Semua jawabannya ada di firman Tuhan. Nanti kalau masih mau ngeyel, lah gimana Bu? Ibu sudah baca Alkitab? Belum, saya kasih tahu ya. Alkitab berkata, hai istri-istri, kalau ada suamimu belum bertobat dan tidak taat pada kebenaran, menangkanlah suamimu itu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Jadi ibu mulai sekarang stop cerewet sama suami. Tunjukkan perbuatanmu yang tulus mengasihi suami. Hah? Emang ada ayat begitu? Kemana aja lu? Jadi Kristen udah berapa tahun? Saya ini bukan terlahir di Kristen, saudara. Saya ini tadi agama seberang. Saya pindah ke Kristen karena di zaman Tuhan. Waktu saya masuk ke Kristen, saya sehari itu baca Alkitab 6-7 jam ketika saya di zaman Tuhan. Saya baca Alkitab tuh lapar dan haus saya. Ketika saya masuk jadi Kristen, saya datang ke gereja, saya lihat model-model orang Kristen begitu. Astaga. Ya. Kalau mau lihat orang Kristen rasanya saya kecewa. Tapi untung saya lihat Tuhan, saudara. Begitu banyak orang Kristen yang hidup tidak menghormati Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Baca Alkitab gak pernah. Tapi pengen hidupnya diberkati. Kata malaikat pret. Mimpi kali ya. Ya, kalau minta berkat sama Tuhan pinter, berkati Tuhan. Aku percaya, aku diberkati, masa depan diberkati, ini diberkati. Tapi kau nggak hormat Tuhan. Hello, please. Ya, Alkitab berkata menjelang waktu kedatangan Tuhan di akhir zaman, pakai akal budimu. Tuhan kasih kita akal budi buat mikir. Amin. Supaya tahu bagaimana hidup yang benar, bagaimana harus menghormati Tuhan. Jangan main-main dengan imanmu. Perkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang dan malam. Ya, renungkan firman Tuhan. Supaya apa dikatakan? Sebab dengan demikian, sekali lagi ada sebab, ada akibat. Janji Tuhan selalu ada syarat. Supaya dengan demikian apabila kau baca Alkitab, perkatakan itu siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Rancangan Tuhan bagi orang percaya bukan cuma berhasil, tapi beruntung. Kalau cuma keberhasilan dunia bisa kasih.
Saudara sekolah tinggi S1, S2, S21, S23, S26 kayak Samsung. Bisa saudara berhasil, bisa. Dipuji orang. Tapi keberuntungan itu hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita ini berhasil dan beruntung. Banyak orang berhasil saudara. Oh udah selesai ya kuliah, iya gini. Terus sekarang gimana? Nggak tahu tuh ya. Buka tokonya berhasil toko di mana-mana. Begitu hitung untung, nggak ada untung. Loh kok bisa ya? Kau berhasil tapi nggak beruntung. Tapi orang yang berjalan menghormati Tuhan, dia berhasil dan beruntung. Makanya sering kita dengar, aduh kemarin itu ya, saya tuh kena begini-begini, tapi untung. Nah, untung tuh. Walaupun gini tetap untung loh, untung. Ya, kalau ada orang yang namanya untung, tapi tidak beruntung, nah kau harus bertobat supaya kau tidak buntung. Ya, Tuhan itu menjamin. Dia bilang engkau harus berhasil dan beruntung. Kalau kita jadi orang yang beruntung itu luar biasa saudara. Ada banyak hal-hal supranatural yang Tuhan bisa kasih. Saya khotbah di sini bukan cuma sekedar berteori, maaf. Saya mengalami Tuhan. Waktu saya diusir dari rumah tahun 95 karena saya terima Tuhan Yesus. Papi saya bilang keluar kamu dari rumah. Jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Hari ini saya mau bersaksi. Saya tidak pernah kekurangan. Saya sangat diberkati Tuhan, bahkan saya bisa menjadi berkat. Karena saya belajar hidup menghormati Tuhan. Kita yang tiap hari aja belajar hidup menghormati Tuhan, itu kadang-kadang masih kepleset, masih kadang-kadang apalagi orang yang gak pernah mikir untuk hidup menghormati Tuhan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan suami, kau akan mengasihi istrimu. Karena kau mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Kitab Ibrani berkata, kalau engkau pengen mencapai garis kemenangan sampai di garis akhir, tanggalkanlah beban dan dosa yang merintangi engkau. Dan engkau harus berlari mencapai panggilan surgawi dalam hidupmu. Kenapa? Karena di sekelilingmu itu banyak saksi. Saksi yang pertama adalah mata Tuhan yang melihat di segala penjuru. Saksi yang kedua manusia. Tapi saksi yang ketiga itu siapa? Setan. Setan bisa lihat saudara walaupun saudara nggak bisa lihat setan. Dia tahu hidupmu. Karena itu malulah sama setan. Orang Kristen tuh kalau di gereja hebat nyanyinya saudara. Ya. Nyanyinya, kita buat iblis gemetar. Pulang ke rumah iblis buat kita gemetar. Kita kalau nyanyi di gereja hebat. Setan bilang biarin di gereja. Ya, begitu pulang ke rumah berantem tuh suami istri. Saling maki, semua kebun binatang keluar. Tapi di gereja bahasa rohnya hebat. Melengking sampai langit ketujuh tuh. Malaikat aja kupingnya keriting dengernya. Orang Kristen hebat kalau bahasa roh. Saya bilang ya, kalau kau pinter bahasa roh, jangan pakai itu di gereja toh. Waktu mau berantem suami istri ya, memang kau dasar sih. Wah itu keren. Ya udah ilmumu tinggi tuh. Ya. Maka setan yang lihat, wah ini luar biasa, kesenjangan rohani. Ya toh? Setan lihat, luar biasa. Ayo bertobat. Ayo sungguh-sungguh bertobat. Kapan waktunya? Sekarang. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan ketemu, ada orang ketemu hidupnya begitu-begitu terus nggak ada berubah-berubah saudara. Karena nggak memilih menghormati Tuhan. Dari tahun lalu begitu, kalau ditanya kapan kamu berubah? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak, mungkin kalau belum mati. Ya, sadar loh, ada Tuhan yang melihat. Dan hidup kita ini gak ada yang tahu sampai kapan, amin. Mari kita bertobat, perbaiki dirimu. Jangan tunda untuk hidup menghormati Tuhan. Supaya engkau diberkati, hidupmu berhasil dan beruntung. Itu jaminan firman Tuhan.